Halo Halo Sobat Sobat Bahari. Bahari, di video kali ini kita akan melakukan analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1 masing-masing nih. Berarti kita akan melakukan analisis di platform digitalnya DJPB. Iya, sebelumnya perkenalkan diri dulu kali ya Mas Boleh. Alam. Nama saya Afina Mauliana, CPNS dari BPBAP Situbondo. Nama saya Muhammad Fatul Alam, CPNS dari BPBAP Situbondo. Oke, dan kalau udah BPBAP, otomatis kita berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Betul ya. sekali Kak Vina. Maka dari itu sekarang kita mau menganalisis nih pelayanan publik digital yang ada di DJPB. Jadi untuk pelayanan publik digital, kita itu punya yang namanya platform ya Kak Vina, yang namanya tuh si Catfish. Iya, itu kita temukan ya pada saat searching Iya, gitu. Itu kita betul perlu sekali. pencarian yang mendalam buat ketemu sama si catfish ini. Karena kebetulan kita coba lihat di sosial media gitu, kita tidak menemukan ya Ya. pelayanan publik digitalnya gitu. Jadi kita coba cari di Google. Jadi di Google kita menemukan sebuah platform yang dikasih judul si Catfish ya. Jadi platform ini tuh seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan e-government untuk menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi. Jadi ini fokusnya untuk pelayanan terkait budidaya. Jadi di situ ada pelayanan terkait laboratorium, pelayanan terkait praktik dan magang, pelayanan terkait pelatihan prosedur budidaya dan juga pengaduan nih Kak Vina. Tapi sayangnya untuk si catfish ini yang sudah kita cari-cari, terakhir postingan ataupun update-nya itu di tahun 2022. 22. Itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Berarti kalau tidak ada update, kita menganggapnya ini tidak aktif ya Ya sampai betul saat sekali. ini. Dan di terakhir pun itu platformnya cuma berupa WhatsApp, jadi belum ada web, apalagi aplikasi. Jadi memang masih meskipun udah digitalisasi, tapi kita anggap masih konvensional ya Kak Vina. Iya, dan juga setelah kita coba cari lagi lebih mendalam melewati Instagram dan lain sebagainya, kita baru menemukan kalau aplikasi ini ternyata masih percontohan di Sungai Gelam. Gelam. Dari Balai ya, Balai Ya, Perikanan Balai Sungai Perikanan Sungai Gelam. Gelam. Jadi itu belum menyeluruh untuk semua balai yang ada di DJPB. Nah, karena tidak aktifnya si catfish ini, kami tidak bisa mengulik lebih dalam ya, Betul Mas Alam. sekali. Kita tidak bisa menganalisis lebih dalam. Maka dari itu kita akan bergeser ke platform pelayanan digital Dari balai kami, BPBAP yaitu Situbondo. BPBAP Situbondo. Iya. Jadi Kak Vina di BPBAP Situbondo juga punya platform yang serupa. Kondisinya juga sama, masih menggunakan WA, tapi yang ini masih aktif teman-teman. Iya, WA Gateway ya dari WA BPBAP Gateway dari Situbondo. BPBAP Situbondo. Namanya si Cantang. Oke. Jadi si Cantang ini sama, penerapannya sama, yaitu memberikan sebuah sarana informasi terkait pelayanan teman-teman. Jadi di Balai BPBAP Situbondo itu ada berbagai pelayanan yang bisa diakses oleh berbagai kalangan masyarakat ya, baik itu oleh oleh orang-orang yang berada di bidang akademik maupun budidaya. Iya, jadi istilahnya ini bentuk adaptif juga ya dari BPBAP Situbondo, yang dimana awalnya pelayanannya itu birokrasinya manual, orang harus datang ke balai misalnya mau membeli sesuatu, meminta layanan laboratorium ataupun meminta PKL itu harus langsung. Sekarang sudah bisa lewat WA Gateway si Cantang. Betul sekali. Jadi ini bisa untuk mempersingkat birokrasi. Jadi nanti kedepannya pelayanan itu bisa lebih cepat, bisa lebih transparan, dan juga bisa lebih akuntabel seperti itu. Nah, kalau untuk si Cantang ini seperti yang tadi Mas Alam bilang juga, ini masih berbasis WhatsApp. Jadi tidak punya Ya, dashboard tidak ada ataupun dashboard. web dan lain sebagainya, nih hanya via WhatsApp bisnis gitu ya Mas Alam. Ya, meskipun si Cantang ini masih aktif, cuman ketika memang terbatas hanya dari WhatsApp, itu pasti ada keterbatasan Kak Vina. Terutama untuk mengakses informasi awal. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengetahui tentang pelayanan-pelayanan apa aja yang ada di BPBAP Situbondo itu harus WhatsApp dulu, harus dibalas dulu, harus tanya dulu, sehingga apa yang ingin diketahui itu harus by request Kak Vina. Ketika memang nanti bisa dimaksimalkan ada web atau aplikasi, itu mungkin kita punya dashboard, jadi segala sesuatu yang ingin diketahui oleh teman-teman yang ingin mengakses pelayanan itu bisa didapatkan dulu nih informasinya sebelum kita follow up langsung ke balai, seperti itu. Oke, iya betul sekali. Dan si Cantang ini sebenarnya kalau dari input udah cukup memumpuni ya Mas ya, dari teknologinya kayak
sekarang kan orang semua udah menggunakan device yang lebih canggih ya. Betul. Jadi untuk mengakses WhatsApp, untuk si Cantang itu udah cukup mudah, dan juga ya untuk di Balai BPBAP Situbondo juga akses internetnya ataupun akses untuk akses internetnya itu juga sudah cukup baik. Jadi untuk inputnya, dan juga sudah memiliki SDM tersendiri ya Mas untuk menghandle si Cantang itu. Jadi udah ada adminnya tersendiri juga yang fokus untuk membalas pesan di si Cantang. Jadi untuk inputnya udah cukup baik di si Cantang. Hanya saja ya tadi seperti yang Mas Alam bilang, hanya berbasis WhatsApp. Ya, itu mungkin nanti akan berkendala di proses ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengakses atau masih early lah ya, belum benar-benar butuh atau cuma masih nyari-nyari info, itu mungkin ada sedikit keribetan nih yang didapat. Jadi waktu kita akses si Cantang itu harus tanya-tanya dulu, harus berinteraksi dulu dengan pihak-pihak itu ya, pihak-pihak balai, jadi baru bisa menemukan informasi. Dan setelah kita diskusi juga ya sama teman-teman di balai gitu, sebenarnya di BPBAP Situbondo itu juga punya dashboard pelayanan publik Mas, digital, namanya Simbiosis. Jadi itu berbentuk Google Sites ya Mas. Jadi itu sudah berbentuk web. Jadi di sana sudah terinfo juga banyak informasi mengenai balai, baik itu dari pelayanan-pelayanannya, bagaimana cara mendaftarnya, bahkan sampai harga-harganya ya sudah ada. Hanya saja hingga saat ini platform tersebut tidak dilanjutkan, ya, tidak beroperasi kembali karena info yang kami dapatkan itu akan ada aplikasi terintegrasi dari DJPB untuk membawahi semua layanan dari UPT. Maka dari itu Simbiosis itu diberhentikan Mas. Tapi itu sampai saat ini aplikasi integrasinya kami belum menemukan sih ya. Ya, jadi saat ini masih terbatas si Cantang ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya via WA ya dengan segala keterbatasan. Cuman kita tetap ingin melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat teman-teman akademisi, teman-teman pembudidaya atau masyarakat budidaya. Kita ingin memberikan yang terbaik lah. Oke, dan jadi untuk output sendiri ya teman-teman, kalau di Cantang memang sudah sangat aktif. Kita juga sering kali menerima teman-teman magang ya Kak Vina. Jadi setiap bulan kita selalu ada pergeseran anak magang di Balai BPBAP Situbondo. Itu merupakan output dari si Cantang. Jadi teman-teman yang magang yang mau mengakses BPBAP Situbondo sebagai tempat PKL, tempat magang atau maupun belajar mandiri, itu pasti melewati si Cantang. Terkait bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang akan diterima selama PKL atau belajar mandiri, itu kita benar-benar informatif melalui si Cantang itu Kak Vina. Cuman memang teman-teman yang mau mengakses harus proaktif nih. Jadi nggak bisa cari info ya tadi lah, kembali ke tadi, tidak bisa mencari early info lah terkait layanan-layanan yang ada di Balai BPBAP Situbondo. Selain magang juga, kita juga menerima beberapa lab ya, beberapa layanan lab seperti ada kualitas air, kesehatan ikan, PCR dan lain sebagainya. Kita juga ada lab pakan alami, itu juga bisa diakses melalui si Cantang. Jadi kita cuma satu portal, satu pintu, itu kita bisa mengakses semua layanan yang ada di BPBAP Situbondo. Selain itu juga penjualan juga ada ya di situ Mas, baik itu penjualan benih dari kerapu, udang dan lain sebagainya juga sudah terintegrasi di WA Gateway ini. Jadi untuk outputnya sendiri secara keseluruhan sudah cukup baik, hanya saja kedepannya perlu langkah adaptif ya Mas. Tidak hanya di WA Gateway aja. Jadi ya kalau bisa pun misalnya memang tidak ada aplikasi integrasi dari Eselon 1 dari DJPB, setidaknya di BPBAP Situbondo itu memiliki website tersendiri yang berisi informasi lengkap mengenai layanan balai seperti itu. Betul sekali, karena mengingat BPBAP Situbondo ini sekarang kan kondisinya sudah BLU tuh Kak Vina, jadi lebih fleksibel ya untuk masalah anggaran, sehingga keuangan ya. Jadi untuk melaksanakan pengadaan web, pengadaan aplikasi seharusnya bisa disegerakan gitu ya. Semoga kedepannya dengan adanya kita ya Kak Vina bisa menjadi pelopor ya untuk benar-benar pelayanan di BPBAP Situbondo secara digital bisa diakses oleh semua orang dengan mudah, itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Iya, oke. Dan itu dari segi si Cantang ya, dan juga harapannya selain dari si Cantang ini, kita juga mengharapkan dari Eselon 1 ya DJPB agar memiliki aplikasi atau dashboard
terintegrasi dari semua balai, karena itu cukup memudahkan masyarakat juga ya untuk mencari informasi mengenai perikanan budidaya. Betul sekali Kak Vina, mengingat UPT yang ada di bawah DJPB ini Banyak, tersebar ya dari ujung timur sampai ujung barat Dari ya. ujung Bate ada, Dari ujung Bate ada, di Ambon ada, di Jepara ada, di Jawa ya, di Jepara ada, di Serang ada, di Situbondo ada, di Bali ada. Jadi alangkah lebih baik ketika memang ada aplikasi yang benar-benar bisa mengintegrasikan seluruh UPT atau seluruh layanan yang berada di bawah naungan DJPB, itu akan lebih baik, mantap sekali ya Kak Vina. mantap ya. Jadi Jadi itu, masyarakat akan lebih fleksibel, bukan fleksibel ya, lebih simpel mudah. juga ya mencari informasi. Jadi kayak mereka nyari budidaya udah langsung ke situ, terus nanti mereka mau cari pelayanan PKL langsung ke situ juga. Ya betul sekali, karena kalau kita cuma mengandalkan si Jantang yang internal dari BPB AP Situbondo, mungkin untuk teman-teman yang berada di Sumatera, untuk teman-teman berada di Indonesia Timur mungkin agak susah ya untuk aksesnya ya. Jadi kalau misalkan ada terintegrasi dari DJPB, itu mungkin teman-teman bisa menyesuaikan nih, misalkan teman-teman berada di Indonesia Timur itu bisa mengakses layanan yang ada di Ambon, teman-teman yang berada di Sumatera bisa mengakses layanan yang ada di Ujung Bate, teman-teman yang ada di Jawa tapi bagian paling barat bisa mengakses layanan yang ada di UPT kita yang ada di Serang. Dan itu hanya dalam satu pintu ya. Dan itu hanya dalam satu pintu, jadi memudahkan sekali lah. Nanti bisa di tracking lebih enak juga, layanan semuanya ada, tempatnya juga tersedia, jadi pasti masyarakat, insan-insan budidaya bisa lebih terbantu. Mungkin segitu kali ya Mas, analisis dan juga evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital dari kami. Harapannya ke depannya ya dari DJPB maupun KKP sendiri lebih meningkatkan lagi ya pelayanan publik berbasis digitalnya agar lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakan layanan dari DJPB. Mungkin ada tambahan dari Ya mungkin dengan adanya kami ya, para CPNS baru di KKP, peluru-peluru baru, jiwa-jiwa muda yang benar-benar melek akan digitalisasi bisa menjadi inisiator lah untuk terbentuknya ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang advance lah, sehingga kita bisa menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, kita bisa memenuhi ekspektasi masyarakat nih kepada ekspektasi masyarakat kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin itu saja Kak Vina. Ya cukup untuk video kali ini mengenai pelayanan publik berbasis digital. Kita tutup ya Mas Alam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.